Apa yang ada di benak kalian jika sebuah kelenteng yang notabene adalah rumah ibadah umat Tionghoa memiliki jejak peninggalan sejarah Islam? Hidup di tengah masyarakat yang pluralis terkadang memang sulit. Hal yang sedari awal kita pelajari bukan cuma perihal hak dan tanggung jawab semata, namun bagaimana menghidupkan sikap memanusiakan manusia lewat perbedaan. Tapi di balik itu semua ada banyak makna yang tercipta. Di daerah kota besar seperti Semarang misalnya, berbagai perbedaan dapat hidup saling berdampingan. Daerah ini memang dipenuhi oleh bangunan unik dan monumental yang tak terpisahkan dari pengaruh budaya dan sejarahnya. Salah satunya adalah Kelenteng Sampokong. Kelenteng yang terletak di Jalan Simongan, Kecamatan Bongsari, Kota Semarang ini merupakan bangunan yang ditujukan untuk peribadatan umat Tionghoa. Arsitektur megah bergaya campuran Cina Jawa menandakan kelenteng ini terbuka dalam menerima setiap perbedaan. Sampokong pertama kali dibangun tahun 1724 dan sejauh ini sempat mengalami 3 kali pemugaran bangunannya. Kelenteng yang semula hanya satu bagian kini berkembang menjadi 5. Kelima bangunan tersebut terbagi menjadi Kelenteng Pemujaan Dewa Bumi, Kelenteng Makam Mbah Kiai Jurumudi, Kelenteng Utama Sampokong, Kelenteng Mbah Kiai Jangkar, dan Kelenteng Mbah Kiai Tumpeng. Siapa sangka sejarah pembangunan kelenteng ini ternyata memiliki benang merah yang dapat menghubungkan dua umat yang berbeda. Iya, Muslim dan Tionghoa. Ya, kelenteng ini karena dari asal mulanya kelenteng ya, dan kita hanya melanjutkan. Ya. Kelenteng Sampokong memang kita bisa dilihat lah ya, para umat kelenteng ya itu dari berbagai etnis dan berbagai agama lah ya, yang bisa sembahyang atau berdoa di Kelenteng Sampokong ini. Sejarah kelenteng ini sering dikaitkan dengan penyebaran Islam di Semarang. Adalah Laksamana Cheng Ho, sosok yang dinilai berjasa besar dalam perkembangan ekonomi, perdagangan, hingga penyebaran Islam di Indonesia. Atas dasar ketidaksengajaan, armada besar Cheng Ho berlabuh di tempat yang bernama Simongan. Dari situlah misi mengenai jaring-jaring Islamisasi di Semarang mulai terajut, bahkan jauh sebelum Wali Songo masuk untuk memimbarkan Islam di sini. Laksamana Cheng Ho yaitu pertama di Jawa Indonesia ini, selain dia pedagang besar atau panglima besar, itu ya sebagai syiar Islam pertama kali di Jawa Indonesia tahun 1405
dan seterusnya. Laksamana Cengho yaitu sebetulnya Haji Samsiapa ada namanya Laksamana Cengho. Kalau di Surabaya ada Masjid Cengho, di Makassar ada Masjid Muhammad Cengho. Pada pertengahan abad ke-14, dinasti Ming mengutus Laksamana Cengho untuk menjalankan sebuah misi kerajaan. Tidak tanggung-tanggung, 200 lebih kapal dikerahkan dalam misi ini. Dan tercatat lebih dari 30 negara berhasil dikunjungi Cengho, tidak terkecuali dengan Jawa. Suatu kondisi mengantarkan persinggahan di pantai Simongan. Salah satu awak kapal yang sekaligus sebagai jurumudi kapal Cengho, Wang Jinghong, mengalami sakit keras dan harus menjalani perawatan. Persinggahan di pantai Simongan bukan tanpa sebab. Orang-orang Cina percaya bahwa Feng Shui dapat menunjukkan pada sesuatu yang baik dan buruk. Keberuntungan yang diciptakan semesta untuk tempat yang bernama Gedong Batu ini, yang pada akhirnya membawa armada Cengho untuk berlabuh. Seakan masih menjadi sebuah perdebatan perihal kapan Cengho beserta pasukannya mendarat di pantai Simongan. Berapa lama ia singgah. Beberapa sumber kemudian disimpulkan dan diperoleh hasil bahwasanya persinggahan Cengho di pantai Simongan cukup singkat, berbanding terbalik dengan Wang Jinghong dan para awak kapalnya. Mereka menetap dan membangun sebuah perkampungan yang kemudian ramai dengan orang-orang Cina. Lantas, apakah Cengho juga melancarkan hidden mission berupa Islamisasi di Simongan? Dalam setiap ekspedisinya, Cengho selalu meninggalkan banyak hal. Jiwa toleransi yang dibawa dari Cina nyatanya benar-benar ditanamkan Cengho di setiap negara yang dikunjunginya. Ekspedisi Cengho tidak hanya bermuatan politik dan ekonomi. Tersimpan sebuah hidden mission berupa proses penyebaran agama Islam di sejumlah wilayah. Dibuktikan dengan penempatan Muslim Cina di berbagai daerah, tidak diketahui secara pasti apakah misi tersebut juga dilakukan di Simongan, atau memang sebenarnya Wang Jinghong diutus untuk melaksanakan hidden mission. Gua Gedung Batu sebagai saksi bisu jejak petilasan seorang laksamana dari Cina, konon menjadi masjid bagi Cengho dan para pengikutnya. Seiring dengan berjalannya waktu, pengaruh kondisi alam dan peralihan kepemilikan membawa Gua Gedung Batu menjadi sebuah bangunan peribadatan umat Tridharma dengan nama Kelenteng Sampokong. Namun perlu disayangkan, sejarah mengenai Islam di kawasan tersebut cukup sulit ditemukan.
Bukti-bukti sejarah yang ada dirampas oleh Residen Poortman dari pemerintahan Belanda dan dibawa ke negerinya. Meski sekarang yang tersisa hanyalah makam Wang Jinghong sebagai bentuk ornamen Islam di Sampokong, kelenteng Sampokong tetap mengakui sejarahnya, menjadi kelenteng yang terbuka kepada semua kepercayaan termasuk Islam. Selamatan Nikuran, Selamatan Tahun Baru Hijriah, dan Selamatan Satu Suro merupakan acara Islam kejawen yang dapat dilaksanakan dalam kelenteng ini adalah bukti bagaimana Sampokong tidak menghilangkan apa yang dulu pernah berdampingan. Kelenteng ini menjadi salah satu bentuk perlambangan keharmonisan antar agama. Terbukaan Sampokong dalam menerima dan memahami perbedaan adalah sebuah warisan luhur yang sepatutnya untuk dijaga, bukan dihilangkan. Kesadaran akan adanya perbedaan di dalam kelenteng Sampokong inilah yang membuat kelenteng ini bukan hanya sekedar karya arsitektur semata, namun juga melahirkan makna dalam mencapai persatuan di antara perbedaan yang ada.